seluruh rekaman jejak kehidupan manusia takkan hilang, tak hilang. Jejaknya ada dalam tubuh kita. Kelak nanti di yaumil akhir, kulit-kulit kita, kulit ari-ari yang terurai setiap saat, itu akan menjadi saksi kita, menjadi jejak rekaman kita. Maka orang-orang yang mengetahui perkara-perkara ini akan sangat hati-hati dalam menjalani kehidupannya, tidak akan sembarangan. Tatkala beribadah kepada Allah dalam sholat, minimal hadir hati. Kehadiran hati ini penting. Untuk apa? Agar kita bisa memahami makna-makna ucapan. Jadi ini ada dialog sedikit dalam salah satu buku komunikasi. Kata orang Jepang, saya di Jepang kalau berbicara dengan orang, itu yang mendengar akan dengan khusyuk mendengarkan ucapan orang. Lalu dalam memberikan jawaban, minimal dia akan bernapas 5 napasan. Lalu kemudian menjawab. Artinya apa? Mereka menyimak. Tapi kalau di kita ngomong, kawan ngomong juga. Yang satu ngomong lagi. Jadi kalau kita ngumpul 4 orang, ada 4 topik yang dibicarakan dalam waktu yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Ucapan berlalu begitu saja, tak memiliki makna. Jadi kultur juga memang menentukan itu. Oleh karena itu, ini ada dalam Islam. Ketika seseorang berwudu ada doanya. Doanya apa? Allahumma ij'alni minal ladina yastami'unal qawla wa yattabi'una ma ahsan. Ya Allah, jadikan telingaku yastami'unal qawla, mendengar ucapan-ucapan yang baik. Jadi memang teknik mendengar pun harus dipelajari. Sebab kita hari ini kehilangan kemampuan untuk mendengar. Kita kehilangan Pak kemampuan mendengar. Maka dalam berwudu, telinga itu dibersihkan, lalu kemudian diberikan isyarat. Allahumma minal ladina yastami'unal qawla. Kalau sudah mendengar yang baik-baik, maka wa yattabi'una ma ahsana, dan mengikuti apa yang terbaik dari pendengaran-pendengaran yang kita dengar itu. Jadi memasukkan input juga harus yang baik-baik agar outputnya baik. Memasukkan input ke dalam telinga, memasukkan input ke dalam mata. Sebab apa? Sebab ketika yang buruk-buruk masuk, maka nanti kita akan mengikuti yang buruk itu. Betapa banyak orang memperkosa orang lain setelah apa? Setelah nonton video porno, Pak. Karena inputnya itu negatif. Akhirnya apa yang dikejar? Negatif perbuatan. Demikian juga dengan mendengar. Betapa banyak perang antar tetangga hanya gara-gara input yang salah. Berantem tetangga padahal dekat. Kenapa? Karena dengar input dari orang lain, katanya akhirnya berantem dengan tetangganya. Apa salahnya ngobrol? Apa salahnya tabayun dulu? Nah, benar enggak? Sehingga ada kemampuan yang hilang. Salah satu kemampuan yang hilang itu adalah cara kita mendengar yang baik. Sama juga dengan memahami Al-Quran ini, Pak. Cara kita memahami Al-Quran ini agak bergeser.
kita tidak kafah. Padahal kalau kita mau masuk terjun ke dalam ajaran agama ini diwajibkan, diharuskan bisilmi kafah, berislam dengan kafah, dengan keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Separuh ayat diterima, separuh ayat ditolak. Jangan begitu. Semua harus diterima. Kalau kita belum mampu memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, jangan ditolak. Ketika ditolak, konsekuensinya Anda menjadi orang yang menentang Al-Quran. Tatkala dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang syariat, imani syariat itu. Tatkala dalam Al-Quran ada thariqah, tarekat, imani Pak. Terus melaksanakannya gimana? Ya melaksanakannya carilah ilmunya. Tatkala dalam Al-Quran bicara tentang makrifat, imani makrifat. Kalau belum nyampe, nanti komentarnya. Begitu juga dalam Al-Quran terkandung hakikat. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak pahami. Tapi harus diakui bahwa kita ini adalah manusia yang terus mencari kebenaran sampai kepada puncak tingkat ultimate. Tatkala Allah katakan apabila matahari digulung, gulung kayak macam gulung kertas ya katanya. Pikiran kita kan macam-macam tuh. Ya imannya saja dulu bahwa peristiwa kelak nanti akan seperti itu. Bahasa digulung ini kan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dihancurkan, digulung, metode cara ininya, cara bahasa itu yang tak sampai sebetulnya. Tapi bahwa akan hancur ya pasti. Ada satu teori Big Bang. Teori Big Bang itu dikatakan bahwa alam semesta dulu ada hanya satu, lalu kemudian berkembang, meledak dengan ledakan besar. Big Bang itu ledakan besar. Tatkala meledak, di situ terbagi, tercipta apa? Ruang, waktu, energi. Big Bang itu. Lalu kemudian kalau Allah gambarkan aku gunung ini, kan bisa memang begitu karena awalnya begini berkembang. Kalau Allah dulu bisa karena apa? Karena Allah tidak menempati ruang, waktu dan energi itu. Sebab Allah menciptakan ruang, waktu dan energi itu. Jadi Allah yang menciptakan ini. Ruang semesta katakanlah begini kita terkembang dari situ. Sehingga seluruh planet jumlahnya miliar triliun. Lalu kemudian kalau Allah dulu ya Allah dulu seperti itu. Lalu sekarang ini agak sedikit perlu hadir hati supaya tidak keliru. Lalu kemudian sekarang ada orang yang menafsirkan innallaha 'alal arsy istawa, Allah itu di atas aras. Terus sekarang arasnya aja Allah yang menciptakan. Tatkala begini, Big Bang itu seperti ini, alam semesta itu tercipta ruang dan waktu. Lalu kemudian kita menempatkan Tuhan pada aras. Maka apa yang terjadi? Allah bertempat. Nah, seharusnya kita jangan terlebih dahulu mengambil kesimpulan yang satu ayat itu saja. Kita ambil ayat yang lain. Dalam surah Al-Alaq, surah ke-96. Wasjud waqtarib. Sujudlah, dekatkan dirimu kepada Allah. Kalau itu ditafsirkan, Tuhan di mana? Tempat sujud. Kalau itu mau ditafsirkan seperti gegabahnya menafsirkan innallaha 'alal arsy istawa. Atau kemudian kita ambil surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Dan tatkala ada yang bertanya kepada Muhammad, hambaku, jawab, ini Pak, ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Dekatnya seperti urat leher dengan lehernya, dekat-dekatan, lebih dekat lagi dari itu. Lalu kemudian ada ayat mengenai bahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja engkau berada, Allah berada di situ. Sehingga cara kita memahami Al-Quran secara kafah, keseluruhan ayat itu kita imani. Lalu kalau belum kita menangkap makna yang terkandung di dalamnya, maka berhenti menghubungi orang. Kenapa? Karena kemampuan Anda akan diukur oleh cara Anda mengambil kesimpulan. Nanti kalau diambil kesimpulan, oh itu tak ada Tuhan, itu Allah di atas, berarti Allah jauh dari Anda. Padahal Allah dekat dengan engkau. Ini problem-problem seperti ini harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca, banyak merenung. Karena betapa sedikit pengetahuan yang kita miliki, jangan ngambil terlalu cepat kesimpulan sebelum secara kafah kita baca keseluruhan Al-Quran. Nah, oleh para ulama, salah satunya Imam An-Nawawi, beliau mengambil kesimpulannya begini: kalau sudah seperti itu ayat-ayatnya tentang Tuhan, maka kemudian diambillah kesimpulan. Apa itu? Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Diambillah kesimpulan bahwa Allah sebanyak itu ayat menjelaskan tentang Tuhan, maka Allah itu wujud. Sebenarnya itu kesimpulan dari sekian banyak ayat yang bertebaran. Sehingga para ulama terdahulu itu sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrah, itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari bacaan ayat yang demikian banyak. Nah, ulama kita yang baru ini, yang baru membaca, kemudian mengatakan dalam Al-Quran tidak ada wujud, katanya. Ini kan cara pandang yang problem, karena dia belum membaca tekstual Al-Quran secara keseluruhan, sehingga yang dia salahkan kesimpulan para ulama itu. Jadi cara dia memandang itu menyalahkan dulu kesimpulan para ulama, baru kemudian dia mengambil satu ayat yang terpotong, kan jadi rusak begitu. Sama dengan konsep ini tadi, kita belum mengetahui bahwa peristiwa alam nanti akan seperti apa, lalu kita sudah ambil satu kesimpulan, oh nanti kiamat itu akan, matahari akan digulung. Kita ambil lagi ayat yang berikutnya. Nah, Imam tadi membaca juga surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu surah ke-101. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal mantus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi dahsyat Pak peristiwa. Jadi peristiwa kehancuran itu terekam di dalam Al-Quran dengan rekaman yang beragam bentuk. Tetapi intinya sama, apa? Kehancuran. Nah, oleh karena itu kesimpulan-kesimpulan kita dalam mengambil intisari Al-Quran harus melalui proses yang benar. Jangan hanya satu ayat saja kita ambil lalu kemudian kita menghukumi, dan itu berbahaya.
bahaya sekali. Nah, oleh karena itu kita harus lebih berendah hati untuk membaca berbagai literatur agar supaya tidak mudah menghakimi dan menghukum orang lain. Sebab pengetahuan kita terhadap segala sesuatu memiliki keterbatasan. Sementara para ulama kita terdahulu telah begitu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dalam, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan, dulu di zaman Rasulullah Al-Quran belum terbentuk buku seperti ini, belum. Di mana letak Al-Quran di masa Rasulullah SAW? Kata Allah, bisuduril ladina utul ilma. Itu di dalam kalbunya orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran sejumlah 30 juz, 114 surat, 6.666, 6.000 sebagian menyebut 6.638. Ayat itu ada dalam hati, dalam kalbunya orang-orang yang beriman. Lalu kemudian tatkala terjadi peperangan, banyak para penghafiz Al-Quran meninggal. Abu Bakar, Umar, dan Zaid bin Harisah gelisah. Dimulai dari Umar bin Khattab yang gelisah. Ditemuilah Abu Bakar oleh Umar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, tolong tuliskan Al-Quran itu, kita bukukan. Kata Abu Bakar, waduh, gimana membukukannya? Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak melakukan itu. Ini bid'ah. Kata Umar, kalau kau tuliskan, ini bid'ah terbaik. Lalu kemudian Abu Bakar berpikir, masih ada Umar di sebelah itu. Oh iya, dulu yang sering bersama Rasulullah mencatatkan ayat-ayat wahyu itu Zaid bin Harisah. Kita dipanggil Zaid bin Harisah. Benarkah dulu Rasulullah meminta engkau setiap kali wahyu datang menuliskannya? Kata Zaid bin Harisah, ya. Bahkan Rasulullah memberikan pesan kepada saya, jangan sampai ada kata-kataku yang tertulis olehmu. Kata-kata Nabi Muhammad saja oleh Nabi dikatakan, jangan sampai kau tulis wahai Zaid bin Harisah. Ini harus murni wahyu Al-Quran. Maka itu yang dilakukan oleh Zaid bin Harisah. Lalu ketika Zaid bin Harisah diminta oleh Abu Bakar untuk menuliskan kitab itu, Al-Quran itu, maka kata Zaid bin Harisah, waduh, Rasulullah tidak memerintahkan untuk dibukukan. Bid'ah. Kata Abu Bakar, ini bid'ah terbaik. Itu menurut Umar. Jadi tetap begitu, kehati-hatian mereka dalam menuliskan. Jadi kalau bicara soal bid'ah itu, ini Quran yang sudah jadi mushaf ini bid'ah awal, Pak, yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Kalau Gus Baha menyebut, jangankan itu, Rasulullah Muhammad SAW oleh kaum Yahudi dan Nasrani juga dianggap bid'ah, ajaran baru. Untuk sebuah kebaikan, maka tidak perlu khawatir kalimat-kalimat itu diucapkan. Apalagi ke kita yang ilmunya masih sedikit. Kepada Nabi saja orang Yahudi dan Nasrani menyebut bid'ah. Jangankan kepada kita, ini saja Abu Bakar, Umar, Zaid bin Sabit khawatir disebut mengerjakan perbuatan yang tidak diperintahkan Nabi. Tapi alhamdulillah akhirnya mushaf Al-Quran ini hadir sehingga kita bisa membaca. Tapi ketika kita bisa membacanya waktu sholat, hati kita pula yang tak hadir karena nggak memahami isinya. Bertahap, Pak, harus
terus kita pahami isi Al-Quran ini agar kita bisa selamat dari apa? Selamat dari apa? Dari petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kita harus selamat, Pak. Kita harus mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan untuk mendapatkan petunjuk itu harus hadir, itu yang pertama. Maka dikatakan dalam tahapan spiritual itu muhadharah itu penting. Hadir itu, minimal hadir dulu di majelis, minimal hadir dulu di sholat subuh itu berjamaah. Muhadharah. Setelah fisik hadir, maka hadirkan qalbu. Nah, untuk menghadirkan qalbu, pahami ayat-ayatnya. Di akhir ayat At-Takwir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Jadi harus ada irodah untuk memperbaiki diri itu. Harus ada keinginan kita untuk bisa hadir dalam setiap sholat 5 waktu kita. Ada keinginan. Meskipun kemudian ayat berikutnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki, kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Hadirnya kita pada pagi hari ini hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak kita. Waduh, Pak Ustadz, ini gimana balik lagi ke soal takdir qada dan qadar. Nanti sambil ngopi kita bahas ini. Aja pembukaan sebetulnya barusan. kita belum masuk ke pokok. Ke pokok kita minggu yang lalu tentang mukhalafatun nafs, melawan hawa nafsu. Dalam kitab Miftahus Sudur, Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifi atau dikenal sebagai Abah Anom mengutip kitab Jamil Al-Usul Bil Awliya. Apa dalam kitab itu di halaman 226? Wa'lam anna mukhalafatun nafsi wa mudafa'ata muradiha fardu ain. Wah, hukumnya luar biasa. Fardu ain wa jihadun azimun wa amrun bahimun. Apa kata beliau? Ketahuilah bahwa melawan hawa nafsu dan menolak keinginannya adalah fardu ain, jihad yang agung dan satu hal yang mulia. Bapak bangun tadi subuh melawan hawa nafsu enggak? Melawan hawa nafsu. Nafsu kita Pak pengen tidur Pak, pengen terus sampai tidur kita puas. Tapi karena Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bangun, kita mandi. Kalau yang mandi supaya apa? Supaya segar, supaya hati ruhaniah kita menghadap Allah itu dengan kesegaran jasmani dan rohani. Dipersiapkan. Itu jihad Pak, itu jihad terbesar. Kita lawan hawa nafsu ngantuk kita. Kalau nggak ada keinginan itu, coba anak kita, nak bangun nak. Karena belum tumbuh dalam dirinya jihad itu, ya dia tidur. Dilanjutkan tidur itu. Ya bukan hanya apa-apa, anak saya itu masih tidur kecil. Dibangunkan susah. Kenapa? Karena belum muncul jihad. Kalau kita sudah Pak, kita mungkin ada yang berpikir, aduh usia kita tinggal sedikit lagi sisa usia. Kapan lagi mau berbuat baik? Kapan lagi kita mau mengabdi kepada Allah? Karena itu menjadi motivasi kita untuk bangun. Nah sekarang dengan pemahaman ini, mari kita kuatkan jihad melawan hawa nafsu itu. Tak akan ada jihad
melawan kekafiran, tak akan ada jihad melawan kejahatan kemaksiatan kalau dalam diri kita tidak muncul jihad melawan hawa nafsu kita. Bagaimana itu? Ali bin Abi Thalib takar perang, tiba-tiba si musuh sudah tergeletak. Begitu ingin beliau habisi, si musuhnya meludahi dia. Tak jadi gitu Pak, dibiarin tuh, ditinggalkan. Musuhnya bingung mau ngapain tinggalkan, tadi diajar, sekarang dibiarkan setelah saya meludahi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau tadi aku berjihad untuk Allah, tapi setelah engkau meludahi diriku, muncul nafsuku ingin menebas kamu dengan hawa nafsu, maka aku berhenti. Itu Ali bin Abi Thalib. Kalau kita begitu musuh kita di bawah meludahi kita, aja terus makin kencang kita. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak, terukur semuanya, dikendalikan hawa nafsu. Kalau kita diomongin orang, diomongin tetangga, kita balas 2 kali lipat. Malah pada musuh-musuh kita, kalau kita bilang awas nanti pembalasan lebih besar lagi, lebih dasar pembalasan, ya kacau. Itu kata Ahmad Syaibu kata jelas dalam Jamil al-Usul bil Awliya. Lalu kemudian qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Jadi jangan dikatakan bahwa mukhalafatul hawa di situ tidak ada. Dalam surah Al-Ankabut ayat 6 Allah mengatakan, berfirman, dan siapa yang bermujahadah maka sungguh hasilnya bermujahadah itu bermanfaat untuk dirinya. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh bermujahadah, hasil mujahadah itu bermanfaat untuk diri. Jadi latihan kita 12 bulan, 1 bulan kita berpuasa, itu kan bermujahadah juga, melawan nafsu makan minum, melawan nafsu amarah, dilawan dalam 1 bulan Ramadan itu. Nah, kita lakukan itu, hasilnya insya Allah untuk diri kita. Dalam surah An-Nazi'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'ah ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, maqama rabbih, kepada kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wanahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi kita yang bisa mengendalikan hawa nafsu, yang bisa memerangi hawa nafsu, maka Allah jaminkan surga kepada kita. Dalam surah Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratu bisu. Kata Nabi Yusuf, dan aku tidak membebaskan nafsuku, karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kenapa harus diperangi hawa nafsu kita itu? Karena dia nyuruhnya kepada kejahatan, kepada kerusakan. Nafsu kita itu begitu karakteristik, maka harus dilawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang hawa nafsu ini semua ulama menyebut, sebagian besar ulama menyebut bahwa hawa nafsu ini dianggap tercela. Memperingatkan juga tentang bahaya tipu dayanya, agar kita tidak
masuk ke dalam tipu muslihat hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti benar, sepertinya, padahal banyak menyebabkan kerusakan. Sepertinya benar, tapi akan banyak menimbulkan kerusakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu perjuangan yang pertama yang harus kita lakukan adalah berjuang melawan hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu itu? Jadi hawa nafsu itu kita perhatikan, tatkala ruh Allah ciptakan, ruh ini suci, dia akan memerintahkan kepada kebaikan, dia ngajak kita kepada kebaikan, kepada ketinggian, kepada pengetahuan Allah, maqama Rabbi. Tapi tatkala ruh masuk ke dalam basyariah kita, maka disitulah medan pertemuan itulah yang disebut nafs, jiwa. Dari jiwa itu akan hadir hawa, keinginan-keinginan. Nah, hawa inilah yang harus ditundukkan, harus ditundukkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan jangan sampai dirimu tali kendalinya dipegang oleh hawa nafsu. Jangan sampai itu. Kalau dikendalikan oleh hawa nafsu, pasti sebelum dia dibawa kepada kenikmatan-kenikmatan semu nanti. Kendalikan dirimu oleh ruhaniyah, dan untuk agar bisa tercapai ruhaniyah yang bersih itu, maka perlu apa? Banyak bermujahadah, perlu banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir. Saya ambil satu contoh, ini bukan untuk menit, tapi ini untuk sebuah keyakinan lebih dalam lagi, bahwa orang-orang dahulu komunikasinya nggak seperti ini, verbal tidak. Saya punya kakek, namanya King Jalal. Beliau memiliki pesantren di Cianjur. King Jalal itu waktu saya periode pertama ketua komisi dakwah MUI Batam, datang saya ke beliau, maksudnya minta izin saya mau berdakwah di Batam, ini mohon doa kepada kakek lah ya. Kita, apa kata beliau? Jangan dulu kamu berceramah, jangan dulu kamu berdakwah sebelum kamu berguru kepada Ustadz Abdul Somad. Begitu Pak. Terkejut saya, kenapa? Karena saya pakai amanah ini, dan ini antara amanah sebagai ketua komisi dakwah Batam dengan ucapan kakek saya yang mengatakan jangan dulu berdakwah kamu sebelum kamu berguru kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, saya kemudian berpikirnya sederhana. Waktu itu bulan Desember, ada saksinya Ustadz Asep Rabani. Saya kan perginya saya ke sana sama beliau. Jadi saya merenung, tapi saya berpikir sederhana, ini mungkin ucapan kakek saya ini berangkat dari ruhaniahnya. Maka saya tidak juga ingin berguru secara verbal begitu, Pak Ustadz Abdul Somad saya ingin berguru, nggak mungkin begitu. Saya diam aja, ada sombong-sombong dikit. Nah, itu kejadiannya 2018. Saya masih ingat bulan Desember. Setelah itu Desember, Januari, Februari, kakek saya wafat. Beliau ada pesan, banyak pesan beliau kepada saya. Bulan Maret, pada tanggal 4 Maret, Ustadz Abdul Somad sedang berada di Sumatera Barat. Jadi beliau sedang kata kawan saya itu sedang di tempat museumnya Buya Hamka ya, apa situ ada. Beliau kemudian menuliskan satu kitab ini, diijazahkan kitab ini, Ijazatun bihadal kitab, kepada untuk Rian Jatika, itu tulisan beliau. Jadi beliau entah
Sebagaimana kepada kawan saya yang satu itu dikatakan, itu siapa nama temanmu itu? Bayangkan Rian Jatika. Jatikanya pakai D apa enggak? Aku sampai begitu tahu huruf jangan mau pakai D atau tidak, coba beliau tanya itu. Ini beliau tanda tangani 4 Maret 2019, diijazahkan kepada saya, artinya resmilah kita berguru sama beliau gitu. Secara rohani Pak, saya tak minta. Maka kemudian ini yang harus kita dalami, maksudnya kita harus dalami bahwa dalam Al-Quran itu sangat jelas wilayah rohani itu hidup dan harus dihidupkan. Apabila hari ini kita belum menikmati nikmatnya bertakbir Allahu Akbar, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kenikmatan bertakbiratul ihram itu bisa sampai ke dalam hati kita. Maka ikhtiarkan, hidupkan. Kalau sudah hidup tatkala bertakbir Allah yang maha besar, semuanya kecil, maka lintasan-lintasan yang mengganggu sholat kita akan hilang Pak. Khusyukan akan tumbuh. Jadi itu yang harus kita cari, dan cara mencarinya tentu perlu bermujahadah, dan para ulama memandunya. Yang pertama harus kamu lakukan, lawan hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Peperangan yang ada, jihad yang ada itu hanya punya waktu-waktu tertentu, tapi jihad dengan melawan hawa nafsu ini berlangsung setiap waktu, setiap saat. Kadang kita kalah, kadang kita menang, tapi banyak kalahnya daripada menangnya. Itu masalahnya. Sekarang bagaimana supaya menang terus dalam jihad melawan hawa nafsu, itu yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilapan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.